Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga anak-anak senantiasa sehat walafiat. Hari ini bersama Ustazah Nana kita akan belajar tematik Bahasa Indonesia dan PPKN. Tema kegiatanku subtema 2 kegiatan siang hari. Bukunya sudah disiapkan? Nah, buku tema kegiatanku 1C. Dibuka tema 2 kegiatan siang hari. Sebelum kita mulai belajar bersama-sama, mari kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca bismillah, Allah memudahkan belajar kita hari ini. Oke, baiklah. Kita ke pelajaran 1, jam istirahat. Kita baca bersama-sama ya. Bel istirahat berbunyi. Murid-murid keluar ruang kelas. Murid-murid hendak makan. Murid-murid makan di kantin sekolah. Agi makan bekal dari ibu. Makanan yang dibuat ibu bergizi. Ada nasi, ikan, sayur, dan buah-buahan. Sekarang, ayo kita berlatih anak-anak. Kita baca perintahnya ya. Beri tanda centang untuk lauk dan buah-buah yang pernah kamu makan. Beri tanda silang untuk lauk dan buah yang belum pernah kamu makan. Oke, di sini ada gambar buah apel, buah pisang, telur, pepaya, tempe, ayam goreng, mangga, dan ikan. Nah, yang pertama, bila anak-anak pernah memakan buah apel, misalnya beri tanda centang. Yang kedua, misalnya anak-anak pernah memakan telur. Nah, untuk lauk sarapan, jangan lupa dicentang. Begitu seterusnya. Mudah bukan? Selanjutnya, mari membaca kosakata. Kita baca bersama-sama ya. Hari, kantin, sayur, masakan, siang, murid, ikan, enak, makan, bekal, buah, ibu. Oke, nanti coba diulangi sendiri ya, supaya anak-anak bisa lebih lancar lagi membacanya. Selanjutnya, halaman 50, pasangkan keterangan dengan gambar yang tepat. Yang pertama, saatnya makan siang. Bella makan bekal dari ibu. Kira-kira gambarnya yang mana ya? Nah, oh iya, gambarnya ada di tengah. Kalau sudah ketemu, diberi garis, dicocokkan. Yang nomor 2, Dino dan Agi membersihkan kelas. Sampah dibuang di tempat sampah. Gambarnya yang mana ya? Oh, itu dia ada di paling atas. Diberi garis. Yang terakhir, olahraga sehatkan badan. Murid-murid olahraga di lapangan. Kira-kira yang mana gambarnya? Karena hanya tinggal satu dan di sini ada gambar anak-anak sedang berolahraga bersama-sama. Kita beri garis penghubung. Nah, mudah bukan? Sudah lanjutkan ya. Mari kita baca bersama-sama. Bagaimana sikapmu? Denny lapar. Denny mengambil banyak makanan. Denny makan dengan rakus. Denny sering menyisakan makanan. Ibu
sering menasehati Denny. Tapi Denny tidak berubah. Denny tidak menuruti nasihat ibu. Nah, anak-anak, apakah kamu setuju dengan sikap Denny? Nah, coba mari kita cek di sini. Apakah sikap yang baik dan sikap yang tidak baik saat makan? Yang mana saja ya? Berilah tanda centang pada pernyataan yang sesuai. Ustadzah beri contoh, misalnya nomor 1, bersendawa saat makan. Nah, kira-kira boleh tidak sedang makan kita bersendawa keras sekali? Nah, kalau ingin bersendawa kita harus permisi dulu supaya tidak mengganggu yang lainnya. Jadi bersendawa itu tidak baik, diberi tanda centang. Nah, yang nomor 2, makan sambil berbicara. Nah, kira-kira apakah makan sambil berbicara itu sikap yang baik? Nah, karena makan sambil berbicara itu bisa membuat kita tersedak atau keselak. Nah, nanti tenggorokan, hidungnya juga sakit. Maka dari itu kalau makan tidak boleh sambil berbicara. Jadi makan sambil berbicara itu sikap yang tidak baik. Nah, mudah kan anak-anak? Silahkan dilanjutkan ya. Di sini ada makan sambil berdiri, makan sambil tiduran, cuci tangan sebelum makan, makan dengan tertib, kaki naik di atas kursi saat makan, makan tidak habis, berdoa sebelum makan. Yang terakhir, menjaga kebersihan. Nah, coba anak-anak kerjakan mana saja sikap makan atau adab makan yang baik dan yang tidak baik. Yang tidak baik berarti tidak boleh dilakukan. Kalau seandainya sedang makan ternyata anak-anak tiba-tiba sendawa, nah anak-anak bilang apa? Maaf, gitu ya. Oke, selanjutnya masuk ke pelajaran 2, bermain saat istirahat. Mari kita baca bersama-sama anak-anak. Saat istirahat ada murid-murid bermain. Murid-murid bermain di halaman sekolah. Murid-murid bermain banyak permainan. Guru berpesan agar bermain dengan hati-hati. Bermain tidak boleh merusak tanaman. Bermain tidak boleh keluar halaman sekolah atau ke tepi jalan. Selanjutnya, sebelum Ustazah lanjutkan di pelajaran 2 ini, anak-anak kalau di sekolahan itu kalau bermain boleh, tapi di mana tempatnya? Di halaman sekolah. Nah, di halaman. Bermainnya bersama-sama dengan teman-teman. Nah, guru selalu berpesan agar anak-anak bermain dengan hati-hati. Bermain tidak boleh merusak tanaman dan tidak boleh keluar halaman sekolah, apalagi main ke tepi jalan. Boleh tidak anak-anak? Nah, tidak boleh karena berbahaya. Nah, kenapa tidak boleh merusak tanaman? Karena tanaman itu adalah ciptaan Allah, harus kita sayangi, harus kita rawat supaya dapat tumbuh dengan baik. Nah, kalau anak-anak kenapa tidak boleh keluar halaman sekolah ketika bermain? Karena ketika keluar halaman sekolah nanti Ustazah tidak tahu, oh tadi mainnya di mana ya, kenapa tidak terlihat. Nah, nanti kalau seandainya anak-anak terjatuh, nanti Ustazah tidak tahu. Makanya anak-anak harus mentaati tata tertib yang ada di sekolahan walaupun sedang bermain.
Selanjutnya, pelajaran ketiga, pulang sekolah. Bel berbunyi. Hari sudah siang. Agi bersiap-siap pulang. Agi membereskan alat tulis ke dalam tas. Agi tidak mau barang-barangnya ketinggalan. Guru berpesan kepada murid-murid harus langsung pulang ke rumah. Murid-murid juga harus berhati-hati di jalan. Nah, anak-anak, kalau di sekolah, anak-anak berangkat sekolah diantar dan pulang dijemput. Nah, misalkan anak-anak kalau mau pulang, jangan lupa membereskan alat tulis, dimasukkan kembali ke dalam tas agar barang-barangnya tidak ketinggalan atau hilang. Nah, jadi sebelum pulang sekolah yang harus anak-anak lakukan adalah merapikan kembali barang-barang anak-anak, dimasukkan ke dalam tas. Nah, guru atau ustadzah selalu berpesan kepada anak-anak atau kepada murid-murid kalau pulang sekolah harus langsung pulang ke rumah. Nah, nanti kalau mampir-mampir nanti ibu bingung, ini untuk anak-anak yang pulang sendiri, misalnya sekolahnya dekat, bisa jalan kaki. Nah, anak-anak harus langsung pulang ke rumah dulu. Nah, selama di perjalanan juga harus berhati-hati. Walaupun dijemput, anak-anak boleh bilang kepada yang menjemput, misalkan ibu, bapak, kakak, atau kakung. Nah, di jalan harus hati-hati. Ibu naik sepedanya hati-hati ya. Gitu. Oke. Selanjutnya, bacalah kata-kata berikut dengan suara lantang. Pulang, barang, rumah, bersiap, beres, tinggal, hati-hati, dalam, sekolah, pesan, jalan, langsung. Nah, mudah kan? Nanti coba dibaca lagi, diulangi, dibaca sendiri. Oke? Ayo berlatih. Nah, anak-anak, di sini ada gambar apa saja ya? Coba, mari kita baca bersama-sama. Beri tanda centang untuk menunjukkan sikap tertib di jalan dan beri tanda silang untuk menunjukkan sikap tidak tertib di jalan. Yang pertama, bila pulang sekolah jalannya di pinggir jalan atau di trotoar, berarti ya menunjukkan sikap yang tertib. Yang kedua, gambar kedua, ini ada gambar dua anak yang menyeberang jalan tanpa melihat kanan kiri. Nah, kira-kira berbahaya atau tidak anak-anak? Berbahaya. Jadi beri tanda silang. Yang terakhir ada gambar anak-anak yang menyeberang jalan dibantu oleh Pak Polisi. Jadi kalau menyeberang jalan harus berhenti dulu dan melihat kanan kiri apakah ada kendaraan yang sedang lewat atau tidak. Berarti gambar yang terakhir menunjukkan sikap yang tertib. Oke. Nah, selanjutnya kita baca bersama-sama lagi ya. Pulang dari sekolah. Pulang dari sekolah, Agi langsung menuju rumah. Agi berjalan di trotoar. Agi menyeberang di jembatan penyeberangan. Sampai di rumah, Agi mengetuk pintu.
Ibu segera membuka pintu. Agi mengucapkan salam. Ibu membalas salam Agi. Ibu senang Agi sudah pulang. Jadi, ketika anak-anak pulang sekolah, anak-anak langsung menuju rumah. Berjalannya di trotoar atau di pinggir jalan. Kemudian, ketika menyeberang, menggunakan jembatan penyeberangan. Atau bila tidak ada, anak-anak berhenti dulu melihat kanan kiri. Untuk lebih amannya lagi, ketika anak-anak harus menyeberang jalan, anak-anak meminta tolong orang dewasa atau orang tua. Sesampainya di rumah, anak-anak mengetuk pintu. Kemudian setelah itu anak-anak mengucapkan salam. Nah, lengkapilah kalimat berikut. Ada kata berkumpul, siang, bersama, bela, dan tugas. Yang pertama, hari semakin. Nah, kira-kira kata mana yang sesuai? Ya, hari semakin siang. Ditulis siang. Yang kedua, titik-titik tidak segera pulang. Kata mana yang cocok? Nah, Bella tidak segera pulang. Yang ketiga, Nia, Gito, Bella, dan Yuda akan belajar bersama. Nomor 3, bersama. Gito, Bella, dan Yuda akan berkumpul. Coba ditulis sendiri ya. Berkumpul. Yang kelima, menjadi lebih mudah jika dikerjakan bersama. Kira-kira apa yang lebih mudah bila dikerjakan bersama? Ya, benar. Tugas. Tugas menjadi lebih mudah jika dikerjakan bersama. Yang terakhir, ada hidup tertib. Agi anak yang tertib. Tertib berarti teratur. Hidup tertib berarti hidup teratur. Sepulang sekolah, Agi menaruh sepatu di rak sepatu. Agi segera mengganti baju seragam. Ketika hendak makan, Agi selalu mencuci tangan. Hidup tertib dapat dilakukan di mana saja. Di rumah, di sekolah, atau di jalan raya. Nah, ayo lakukan kebiasaan pulang sekolah. Nah, kira-kira kalau bercanda dengan teman, boleh tidak anak-anak? Nah, kalau bercanda di jalan, tidak boleh, beri tanda silang. Yang kedua, menyeberang di tempat penyeberangan. Nah, beri tanda centang untuk jawaban yang boleh dilakukan. Nah, begitu dan seterusnya. Nanti sambil berlatih dibaca pelan-pelan ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, materi hari ini cukup sekian dulu anak-anak. Anak-anak tetap semangat selalu belajar walaupun belum bisa tatap muka. Insya Allah nanti minggu depan bisa belajar bersama Ustadzah di sekolahan. Oke, cukup sekian dari Ustadzah Nana. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.